Saya tuh membina adik-adik bonek itu dengan cinta ya, dengan hati. Sehingga insya Allah abadi, karena tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk khairunas anfa'uhum Nah, linnas. kalau misalnya, mohon maaf Mbak Revika, kalau dulu saya orang baru ketika kuliah di UNESA, kalau ada bonek itu takut banget, Mbak. Enggak. Nah, sekarang kayak gimana? Sudah mulai Bonek itu satu-satunya supporter yang paling peduli kepada sesama. Jadi sukses itu bagi saya dengan banyaknya support system yang mendukung kita untuk bahagia meraih impian dan cita-cita kita, tuh bagi saya sukses. Dan sukses itu di hati tuh pandai bersyukur, bahagia, itu bagi saya sukses. Karena sukses itu bukan hanya diukur dengan materi ya, tapi sukses itu adalah ketika hati kita tiap hari merasa tenang, bahagia, keimanan kita semakin bertambah kepada sepakat Allah. saya, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FKIP Unusa. Tempat ini mana kita menghadirkan cerita-cerita inspiratif dari para tokoh luar biasa yang memberikan dampak nyata sebagai masyarakat. Episode kali ini spesial karena kedatangan tamu yang luar biasa, aktivis perempuan. Beliau adalah Ketua Yayasan Bonek untuk Bangsa, Mbak Revika. Selamat siang, Mbak Revika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung ngomong yang nggak terlalu serius, Mbak ya. Nah, Mbak ini kan terkenal dengan aktivis perempuan. Iya. Nah, sebelum kita bincang-bincang yang lucu-lucuan gitu ya, tapi ada seriusnya. Nah, gimana ceritanya Mbak Revika ini terjun sebagai aktivis perempuan masuk dunia persepak bolaan? Kan saya dulu pernah cerita ya bahwa Mbak Revika ini pecinta sepak bola juga. Iya, ya? benar, Ya, benar. silakan, Mbak. Iya. Ya. Salam satu nyali, Wani, untuk saudara-saudaraku, Bonek Bonita. Sebelumnya saya ingin mendoakan semoga besok Persebaya Jumat ketika berlaga melawan Bali United bisa menang di Stadion Gelora Bung Tomo, karena itu di akhir musim ya, pertandingan Persebaya di akhir musim. Dan juga untuk teman-teman BNPM, Barisan Nasional Pemuda Madura, teman-teman Madas, IPAMA, IKAMA semua, salam setung dara. Karena saya ayah orang Madura ya, orang Sampang asli. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditanya tadi sama Pak dosen kita Mas Sunanto, kok bisa jadi aktivis itu ya? Jadi sejak tahun 98, waktu itu saya masih SMA kelas 1, itu ketika ada deklarasi salah satu partai yang berdiri 98, saya ikut di dalamnya saat itu. Tapi usia saya waktu itu masih 15 tahun. Jadi belum bisa punya KTA, tapi ikut deklarasi di Stadion 10 November Tambak Sari saat itu. Dan sejak SMA itu sudah, karena di partai politik itu kan temannya kalau nggak dewan, ya gubernur, ya menteri gitu-gitu. Jadi sejak saya sekolah, saya kuliah tuh sudah berteman baik dengan para pejabat tinggi negara gitu. Karena di partai politik itu awal mula saya dekat dengan semua, insya Allah ya, mayoritas pejabat tinggi negara di Indonesia. Iya, oke, Mbak. Nah, kalau saya lihat Mbak Revika ini kan luar biasa sibuknya ya. Semua komunitas selalu ada. Iya, gitu betul. Nah, bagaimana untuk mengatur waktunya itu, Mbak? Iya, jadi kadang-kadang jujur saja tidurnya itu kurang gitu. Oh, Tapi gitu. saya siasati dengan, misalkan kayak tadi, kalau misal nggak bawa mobil sendiri, ada yang nyetirin, saya tidur di mobil gitu loh. Karena kan saking capeknya. Karena kalau cuma 1-2 organisasi nggak apa-apa, ini totalnya 50 organisasi. 50 yang sudah nampak gitu ya? Yang sudah nampak. Nah, yang belum yang lainnya gitu ya? Jadi kadang sehari ada 4 organisasi yang harus saya datangi, kegiatannya sama di hari yang sama. Sehingga misal pagi di UNER, siang nanti ada acara dengan komunitas touring mobil, sore nanti dengan komunitas supporter bonek gitu. Nanti malam teman-teman Barisan Pemuda Madura gitu. Jadi bisa satu hari 4 pertemuan. Iya, gitu. berarti sudah terjadwal gitu, Mbak ya? Iya, Sudah terjadwal hari ini kemana gitu ya? Iya, sampai anak saya tuh gini, Umi agendanya hari ini apa? Jadi saya tulis agenda di WA kami berdua itu mesti selalu ada. Jadi anak saya tuh saking penasaran gitu, pasti kok ada, terus kapan liburnya, aku pengen jalan-jalan gitu. Iya, Mbak ya. Jadi saya penasaran banget karena Mbak Revika saya tahu sendiri jam terbangnya di mana-mana, kesibukannya di berbagai komunitas maupun yang notabene-nya yang lainnya, tapi
saya lihat kegiatan-kegiatan yang sosial tuh gimana Mbak? Kan tak kirain yayasan bonek ini kan mengurusin anak-anak bonek, ternyata ada kegiatan positif. Nah, itu gimana? Banyak. Itu kemana Mbak arahnya coba? Jadi Mbak? saya tuh membina adik-adik bonek itu dengan cinta ya, dengan hati, sehingga insya Allah abadi, karena tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk sesama dan hablum minan nasnya baik. Jadi karena dengan hati, setiap kali komunitas bonek ulang tahun, saya sudah ngantuk mau tidur, bunda ucapin video ulang tahun dong kayak gitu. Jadi akhirnya ganti baju lagi, ini lagi, tapi bunda gitu, udah nggak apa-apa. Belum lagi komunitas saya yang lain, ada Baladewa, saya juga penasihat Baladewa Republik Cinta, di mana itu semua anggotanya adalah pecinta Dewa 19. Kebetulan Mas Ahmad Dhani juga sahabat baik saya. Itu juga nanti kalau ulang tahun, bunda ini saya ulang tahun ini Baladewa ulang tahun ini. Jadi kita terus support, dan supportnya tuh dalam kebaikan. Kalau kepada adik-adik bonek, saya sering mengajak mereka tuh Jumat Berkah, Istiqomah juga, alhamdulillah. Pernah saya ajak tanam pohon dengan UNER. Itu jadi kita kerjasama dengan kampus UNER, dengan adik-adik bonek, terus dengan kepolisian, Kapolres Surabaya, Perak gitu-gitu, dengan TNI untuk kita tanam pohon serentak. Oke, aplaus dulu buat Mbak Nafia. Keren Mbak ya. Tadi saya melihat ada beberapa cocok banget. Unusa rahmatan lil alamin. Ada tadi kalimat yang humanistik atau manusia tadi. Iya, keren banget itu. Memuliakan. Masuk mata kuliah aswaja loh. Masya Allah. Jadi teman-teman, sahabat Rafika, teman-teman bonek bonita atau tretan-tretan saya di organisasi-organisasi Madura, saya kan banyak ya. Kalau ingin kuliah yang lebih banyak agamanya, datang dan langsung daftar ke Unusa. Terima kasih Mbak Rafika. Surabaya, Masya Allah. Nah, kampus Unusa ini kan yang baru ini Mbak. Kampus C, Keren. Unusa Kampus Digital gitu. Iya, jadi Masya nanti Allah. Mbak setelah ini bisa keliling-keliling gitu. Saya tadi masuk udah tersepona karena sudah list, kamar mandinya udah kayak Tunjungan Plaza. Keren Mbak ya. Keren. Iya, pokoknya terima kasih Mbak. Jadi kalau ingin kuliah nyaman dengan dosen yang sudah high quality lah, datanglah ke Unusa, langsung daftar. Kan ini nanti akan ada pendaftaran. Yang penting daftarnya di FKIP Unusa. FKIP Unusa. Ada 3 prodi Mbak. Iya, program bahasa Inggris, PGSD, PAUD. Oh, Masya Allah. Ada 3 program ya. Iya. Oke Mbak. Nah, ada beberapa pertanyaan Mbak. Bisa diceritakan nggak awal mula bagaimana sih Mbak Rafika ini terjun ke dunia komunitas bonek dan membentuk yayasan bonek itu untuk bangsa itu seperti apa Mbak? Jadi Mbak ceritanya. Jadi dulu waktu Persebaya sering tampil bermain berlaga di Stadion 10 November Tambak Sari, kebetulan sahabat dekat saya itu menjadi manajernya, yaitu Pak Salim Mukadar dan juga Pak Khalid Goroma. Jadi saya mesti dikasih tiket VIP, dan kadang-kadang tiket saya itu nggak dipakai, nggak diperiksa karena disuruh bareng dengan bisnya pemain Persebaya. Jadi selalu bareng dengan teman-teman pemain Persebaya di bis itu. Dari dulu itu seperti itu, dan akhirnya kenal dengan semua perkomunitas-komunitas bonek itu. Kan banyak ya, ada Tribun Kidul, ada Tribun Timur, ada Gate 21 almarhum Mas Joner, ada Tribun VIP, ada Green Note, ini kan banyak. Iya, mohon maaf Mbak. Berarti di dalam tribun itu sudah ada misalnya bonek ini gitu Mas. Ada. Untuk mengkondisikan atau gimana itu? Ada korlap kayak korlap tribun ini, korlap mana? Misal ya Tribun Timur ada Mas Hasan Tiro, terus ada Tribun Kidul ada Mas Tesi, Mas Inyo. Misal Tribun Greenot ada Capo Ibu. Udah di setting gitu ya Mbak? Iya. Nah, kalau misalnya, mohon maaf Mbak Rafika, kalau dulu saya orang baru ketika kuliah di UNESA, kalau ada bonek itu takut banget Mbak. Enggak. Nah, sekarang kayak gimana? Sudah mulai bonek itu satu-satunya supporter yang paling peduli kepada sesama. Jadi contoh nih, ada kejadian mohon maaf kayak gempa bumi ya, bencana-bencana kayak di Semeru lah, gunung meletus atau apa, itu bonek satu-satunya supporter yang langsung menggalang dana, langsung turun langsung ke Semeru, datang memberi sumbangan bantuan, dan itu viral di mana-mana. Itu supporter bonek. Saya salut deh. Bonek itu penuh cinta. Salam satu nyali ya teman-teman bonek bonita, pokoknya love dari saya luar biasa. Keren banget Mbak Rafika ya. Kalau dulu bonek, mohon maaf, identik dikenal dengan ya gitu ya. Sekarang saya lihat udah mulai sangat luar biasa bonek sekarang. Ada apa ya, bisnis apa gitu Mbak, seperti kaos itu. Iya, jadi kita bisa, teman-teman tuh sering nawarin saya, Bunda mau nggak ya beli ini, kita open PO kaos. Pokoknya siapapun teman-teman bonek yang nawarin, selalu saya beli. Bukti support saya. Jadi
kayak kemarin tuh namanya Kita Bonek ya. Kita Bonek itu ada di Instagram viral ya. Bunda saya bikin kaos. Oh ya, saya langsung pesan gitu. Nanti ada lagi bonek sambung seduluran. Bunda kita bikin kaos. Saya pesan. Ada lagi nanti jambore bonek mau bikin kaos. Saya pesan. Ada lagi bonek spesialis luar pulau. Bikin kaos Mbak Vika. Langsung pesan. Saya langsung bayar, langsung pesan. Karena bukti support saya pada adik-adik, siapapun yang jual kaos open PO kepada saya, pasti saya beli. Akhirnya hikmahnya, seluruh lemari saya adalah kaos bonek. Ya, gitu. sampai anak saya, Umi kok tiap hari kaos gitu, casual gitu. Nggak apa-apa, saya memang senang. Karena kan kalau passionnya di situ dan senang dari hati itu, insya Allah kan abadi. Dan saya respect. Aplaus dulu buat Mbak. Masya Allah. Ya Mbak Rafika, saya sangat mungkin ya karena Mbak Rafika ini kan notabene-nya pendidikan biologi ya Mbak. Iya. Mungkin mentransfer knowledge-nya, bergabung di bonek, sudah tidak lagi dikenal bonek tanda kutip ya. Sekarang sudah mulai ke hal yang positif ya Mbak ya. Iya. Mungkin sudah ada misi-misinya sudah ke arah situ ya Mbak. Jadi akhirnya meskipun kuliah saya jurusannya matematika dan pengetahuan alam ya di biologi, terjunnya tuh ke sosial banget. Jadi kita juga ngadain kayak bagi takjil kalau pas Ramadan, terus Jumat Berkah tuh rutin. Alhamdulillah sudah berapa tahun ya? 3 tahun ini rutin. Kalau Jumat Berkah ya, kalau bagi takjil sejak dulu kala siapapun kapolresnya mesti saya ajak bagi takjil sama saya. Iya. Itu jadi Dardudan itu juga kita sering, saya koordinasi dengan teman-teman adik-adik pemain Persebaya, para istrinya itu alhamdulillah baik dengan teman-teman official manajemen Persebaya semuanya itu juga baik-baik. Mereka berjuang luar biasa untuk nama baik Persebaya biar menang, biar juara. Itu kan kebanggaan arek-arek Surabaya. Jadi saya support full. Misalkan teman-teman dulu kan kalau ada bencana-bencana itu penggalangan dana. Mbak ini izinnya gimana? Ini kan jadi bonek Bungu Rasih namanya, bonek apa ya namanya itu bonek pejuang Bungu Rasih. Bunda saya mau ngadakan bagi galang dana, izinnya saya langsung kontak Kapolsek di daerah Bungu Rasih. Nanti Bunda ini bonek Sidoarjo, saya langsung kontak Kasat Intel Satu Polres Sidoarjo. Terus lagi kalau di misal ada bonek Nganjuk juga, kita juga koordinasi dengan Kapolres Nganjuk. Kita pernah sampai datang ke tempat-tempat itu. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya bonek di Jawa aja Bunda. Kita ada teman bonek Palembang ada, Kalimantan ada, Jakarta ada gitu. Bonek di Bandung juga ada. Ada gitu ya. Jadi banyak. Misinya adalah bonek bukannya dikenal dengan tanda kutip tapi sudah mulai ke edukasi. Bonek itu mempersatukan supporters Indonesia. Kita itu cinta damai. Kita ini bersatu karena sila ketiga persatuan Indonesia itu harus benar-benar diaplikasikan di dunia nyata bahwa kita ini bersatu. Sepak bola itu mempersatukan kita semua. Iya, jadi bonek sudah tidak dikenali hal tanda kutip itu. Ada anarkis, kalau saya masih ingat Mbak, dulu saya ikut PON di ke-15 gitu ya. Saya dari tim drum band dari Kalimantan. Itu yang kita takuti cuma Mbak? Bonek, Mbak. Itu. Jadi pemikirannya negatif gitu loh. Yang bonek kayak gini. Jadi wah, masa sih gitu? Kita sampai takut melihat. Kalau kita kan nggak boleh buruk sangka kan. Buruk sangka kan dosa. Jadi tidak boleh suudzon karena bonek itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu hatinya baik-baik. Kita itu pokoknya jangan digarai gitu loh. Adik-adik itu kadang-kadang kalau digarai ya wajar marah. Tapi selama ini saya lihat tuh baik, nggak ada yang. Bahkan mereka itu ya kalau urusan donasi membantu. Nomor satu untuk saudara-saudara korban di Kanjuruhan. Saya sekali lagi terus mendoakan keluarga yang ditinggalkan tabah, almarhumah Husnul Khotimah, dan bonek itu sampai nyumbang 100 juta lebih kalau nggak salah. Itu bukti cinta luar biasa. Bonek Wani ya. Salah satu nyali. Wani. Oke Mbak. Nah pertanyaan kedua Mbak, Mbak kan sebagai perempuan yang aktif di ranah yang sering identik dengan laki-laki nih. Apa sih tantangannya terbesar, Pak? Pernah yang dihadapi bagaimana caranya? Terbesarnya banyak. Temennya cowok semua. Ketika mereka bilang cinta itu bingung menolaknya itu saudara. Dan padahal saya kan merasa saya menganggap mereka tuh best friend, sahabat, saudara, adik atau apa. Kadang-kadang itu ternyata di hatinya menyimpan sesuatu rasa gitu. Mengungkapkan ke saya. Habis itu saya tuh takut, saya menghindar bulan-bulan lah. Mundur alon-alon karena waduh kok jadinya jatuh cinta kepada saya. Itu kan tantangan yang luar biasa. Jadi kalau udah membahas cinta saya tak mundur alon-alon. Kalau udah ngomong tentang percintaan itu agak berat Mbak gitu. Iya, jadi karena saya bukan ahlinya dalam hal percintaan. Jadi ya
saya bilang sudahlah kita bersaudara saja, kita bersaudara selamanya itu lebih abadi. Jangan ada rasa yang tanda kutip ya, karena jujur saya ini perempuan normal, wanita biasa yang ingin juga dicintai. Tapi kan kalau sudah terbiasa jadi teman, jadi sahabat, terus berubah cinta itu saya nggak bisa. Bisa beraktivitas lagi. Iya, nanti nggak bisa beraktivitas bareng karena lu ada rasa gitu. Jadi tantangannya sih itu. Tantangannya bisa dikondisikan lah gitu. Iya, akhirnya jadi semoga ini kalau cinta ditolak jangan sampai dukun bertingkah. Iya, itu yang berbahaya. Iya, saya tuh sedihnya di situ. Tapi ada beberapa yang sampai marah, sampai nulis di get kontak saya gara-gara saya tolak itu, terus memfitnah juga. Iya, gitu. Padahal dia yang senang ngejar-ngejar saya tolak. Gondok terus kayak mau fitnah gitu. Tapi bagi saya ada Allah yang mas segalanya. Misalkan mau fitnah mau apa sudah saya kembalikan tawakal pada Allah. Oke, keren ya. Luar biasa. Kalau menurut saya aktivis perempuan itu perlu apa ya? Kuat gitu ya. Iya, harus kuat, banyak strong. Bersikirnya juga gitu. Jadi kita bersikir terus dari tadi ini kan subhanallah Allahu akbar. Kita berdoa terus, jangan lelah berdoa, jangan lupa bersyukur dan bahagia karena hidup ini sejatinya hidup satu kali mati sudah pasti harus bahagia. Bahagia gitu. Dan menebarkan energi positif dimanapun kita berada. Kata Cak Lontong itu positif thinking. Karena kalau sudah positif thinking hasilnya juga auranya waduh, senyum bersinar, terus gitu ya. Semangat terus, bersinar terus. Bahagia terus gitu. Iya, insya Allah bahagia terus. Dan banyak saudara. Kalau nggak ketemu dengan Cak Firman kemarin, ketemu Mbak Rafika. Iya, saya pertama ketemu di apartemen dulu. Iya, jadi saya dengan Mas Sunanto ini adalah di komunitas organisasi Indonesia Karate Do Inkado. Saya ketua 2. Mas Sunanto apa ya? Bidang Pimpres. Bidang Pimpres. Jadi kita sama-sama suka organisasi. Kita juga ada Nahdien bergerak ya, Nabra ya kan? Lagi bergerak, Mak Yeye. Iya, kita juga ada jamaah Mak Yeye yang isinya para pengusaha dan aktivis Jawa Timur, teman-teman dewan, teman-teman pejabat dan pengusaha. Oke, jadi Mbak. Lengkap lah kita. Keren banget ya, Mbak Rafika bagi mahasiswa UNUSA maupun kanca yang lainnya ya Nusantara. Mbak Rafika ini sebuah inspirasi menurut saya karena wanita atau perempuan yang kuat bisa mengkondisikan di mana saja dia beradaptasi ya. Iya. Sebenarnya banyak sih, bukan hanya bonek. Kebetulan saya juga humasnya Ikatan Motor Indonesia. Hari Sabtu kita ngadakan track race itu ya di Sidoarjo di lapangan Jabon. Kita juga humasnya Fortuner Indonesia One. Jadi teman-teman yang suka touring mobil. Kita juga membina Baladewa tadi Republik Cinta. Saya juga jadi penasihatnya organisasi Federasi Advokat Republik Indonesia Ferrari Jatim yang isinya advokat semua. Jadinya semuanya komunitas yang kita rangkul. Kita juga masyarakatan. Jadi ketua Difabel Community Nasional. Jadi adik-adik yang difabel yang mohon maaf berkebutuhan khusus tuh kita support lah. Kalau misalkan ada bantuan dari pemerintah pasti kita bagikan ke teman adik-adik gitu. Iya, Mbak ya. Nah, alhamdulillah. Apa sih makna sukses menurut Mbak Rafika ya dalam bagaimana peran komunitas serta keluarga dalam mendukung kesuksesan tersebut? Ya, gimana? Sukses itu bagi saya dengan banyaknya support system yang mendukung kita untuk bahagia meraih impian dan cita-cita kita itu bagi saya sukses. Dan sukses itu di hati itu pandai bersyukur, bahagia, itu bagi saya sukses. Karena sukses itu bukan hanya diukur dengan materi ya, tapi sukses itu adalah ketika hati kita tiap hari merasa tenang, bahagia, keimanan kita semakin bertambah kepada Allah. Saya, Pak. Dan juga sukses itu kalau kita hanya mengukur lewat tabungan, belum tentu loh orang yang uangnya banyak itu bahagia. Iya. Tapi kalau sudah kita bersyukur, hati kita itu dipenuhi cinta kepada Allah, ya insya Allah tuh bahagianya luar biasa. Tenang hidup itu. Makan sedikit bisa jadi gemuk. Karena apa? Hati bahagia. Gitu. Gak mikir gitu loh. Iya. Meskipun kadang ada si kerikil-kerikil kecil yang teror-teror kayak gitu tuh ada. Tapi bagi saya ya sudahlah, kita doakan yang neror itu dapat hidayah, nanti Allah pasti akan mengganti yang lebih lah itu untuk kita yang ikhlas gitu. Aplaus dulu Mbak Rafika. Ikhlas dengan ketetapan Allah ya. Bersyukur gitu. Jangan lupa bersyukur. Kalau filosofi saya gini, kalau bersyukur berarti saya semangat. Iya, kalau bersyukur berarti hati kita bahagia. Kalau bahagia semangat. Nah, semangat. Kalau semangat terus berbuat baik. Positif berbuat baik, akhirnya rezeki berlimpah. Alhamdulillah. Itu loh, Masya Allah. Luar biasa. Keyakinan kita. Mbak, pesan apa yang ingin Mbak sampaikan kepada perempuan muda Indonesia yang ingin berkontribusi bagi masyarakat, tapi masih ragu untuk memulai? Nah, itu kan karena itu tadi ya Mbak ya, pengalaman Mbak Rafika, ada yang mencintai, gitu kan. Kalau nggak kuat mental, nah, iya. Gimana Sahabat Mbak? Rafika dimanapun berada,
pokoknya jangan pernah takut mencoba, karena mencoba dengan niat bismillah, dengan niat ibadah. Jadi apapun tantangan, kalau udah niatnya ibadah, lempeng, lurus terus. Jadi ikut beraktivitas atau berjuang, ya, apalagi kita perempuan Indonesia, yakinlah kita harus mampu untuk mandiri, tangguh, kokoh. Kokoh itu bukan hanya secara fisik, wah gini, tapi iman kita pertebal. Perbanyak mendekatkan diri pada Allah, karena kalau Allah sudah menjamin, kalau kalian bertakwa kepadaku, minta apa saja aku berikan, dan itu sudah saya buktikan. Jadi dekati Allah. Perintah Allah sholat 5 waktu, lakukan tepat waktu. Perintah Allah untuk kita, mohon maaf, baca Al-Quran, lakukan. Paling nggak 1 hari, misalkan nggak bisa banyak, 1 ain aja, 1 makro. Perintah Allah, kalau jalankan sunnah Rasulullah apa? Puasa Senin Kamis, ayo kita laksanakan. Makanya hari ini tadi saya disuguhin minum, mohon maaf, karena saya biasakan sejak sekolah dulu puasa Senin Kamis untuk mendekatkan diri pada Allah. Aplaus dulu Mbak Rafika. Mbak Rafika Kita ini super kalau lihat dari narasinya tadi, jangan dari pondok pesantren gitu. Tidak, kebetulan ayah saya Ustadz, almarhum ayah saya asli Sampang. Saya ini bergelar MAS loh, Madura asli seumur hidup. Gitu. Jadi makanya ada sebagai aktivis perempuan yang secara umum gitu ya, tapi spiritualnya kuat gitu. Iya, kita menjadi wanita tangguh yang kuat itu bukan hanya secara fisik, tapi kita kuat secara spiritual, agama. Dan ingat loh ya, orang yang kuat itu bukan orang yang mampu membalas ketika kita disakiti orang, tapi yang mampu menahan amarah ketika kita punya power banyak untuk membalas, tapi tidak melakukan itu. Kita pasrahkan pada Allah, biarkan Allah membalas. Jangan kotorin hati kita dan tangan kita untuk balas orang-orang yang keren banget kita. Iya. Itu ya, ada lagunya tuh Mbak. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, keren banget. Tetap menjaga hati, karena kalau kata Rasulullah, orang itu akan kelihatan baik kalau ada satu dagingnya baik. Apa itu hati? Ya, oke Mbak. Terima kasih. Aplaus dulu. Masya Allah. Mbak, sebelum terakhir ini, berikan pesan pemirsa sekalian gitu untuk berbagai bahasa Madura. Tretan-tretan untuk mempromosi Unusa gitu. Oke. Tretan-tretan saja. Rek Madura. Kalau mau kuliah, silahkan daftar ke Unusa di FKIP yang ada di Jalan Tenggilis. Tempatnya bagus, kampus digital, nyaman, kampus digital, dan ada liftnya, jadi nggak perlu capek-capek naik tangga, turun tangga. Terima kasih Mbak Rafika. Iya. Oke, mungkin ada pesan Mbak? Iya. Buat pemeriksaan. Pesan kepada generasi muda, adik-adik saya baik perempuan ataupun laki-laki, semuanya terus kita menebarkan energi positif kebaikan. Dimanapun berada pasti ada yang like and dislike ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi yakinlah Rasulullah saja juga ada yang suka dan tidak suka, apalagi kita yang manusia biasa. Jadi tetap terus berbuat baik, tidak perlu membalas orang yang menzalimi kita. Terus beraktivitas dan bergerak, insya Allah takdir baik akan bersama kita di waktu yang tepat. Dan jangan lupa terus bersyukur, bahagia, dan jangan lupa olahraga. Apa dulu? Semangat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Kalau kamu merasa terinspirasi oleh ceritanya Mbak Rafika, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratifnya lainnya di podcast FKIP Unusa. Iya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, salam satu darah, salam presisi.